Jadi siapapun pemimpinnya, ayo, siapapun pilihan Anda, siapapun nanti yang menjadi pemimpin, semua tergantung lagi kepada kita ya. Sumber daya manusianya, terus orangnya seperti apa, mau berusaha atau tidak. Karena sehebat apapun pemimpin, kalau kita hanya melakukan hal-hal biasa dan hal-hal yang tidak konsisten, terus hanya berdiam diri, sehebat apapun pemimpinnya, kita tidak akan kemana-mana. Jadi ayo bareng-bareng kita berusaha dengan pemimpin yang baru, kita tingkatkan potensi yang kita punya, sumber daya kita tingkatkan, terus kita berusaha berjuang di segala bidang, segala aspek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, hari ini Sabtu. Salam dari saya di Tegal Alpukat Rangdu. Hari ini kita mau melihat ya perkembangan beberapa alpukat. Oke, ini usia tanam sudah hampir 1,5 tahun. 1 tahunan lah ya, perkembangannya seperti ini. Jadi saya hanya melakukan potes-potes pupuk saja. Terus penanamannya seperti ini ya. Jadi akar besarnya tuh kita taruh sudah di luar, seperti orang-orang zaman tua kita bilang, menanam itu usahakan akarnya di luar. Maksudnya ternyata ada sesuatu. Nanti mungkin kita bisa sharing di next video ya. Kenapa sih orang tua zaman dahulu tuh, orang-orang tua kita itu sudah benar ya, sudah bagus caranya. Cuma untuk menyampaikan kenapanya itu yang mungkin belum ada alasan untuk mereka menjelaskan. Tapi tujuannya sih sudah bagus ya. Kenapa sih kalau kita menanam itu akar besarnya ini usahakan biar ada di luar. Oke ya. Next kita jalan lagi, mau lihat perkembangan. Sudah begitu sangat rapat rumput-rumputnya. Jadi ini durian kane, usia tanam 1,5 tahun. Next, ini yang kemarin kita cubit paksa untuk alpukatnya. Terus perkembangan seperti apa ya teman-teman ya. Dia sudah muncul mata tunas baru. Di sebelahnya, di bawah-bawahnya sudah juga muncul. Kalau kemarin itu sebelum kita potes itu sangat tidak ada perkembangan sama sekali. Oke, ini durian kane hampir sama 1,5 tahun. Nah, ini bibit alpukat yang saya siap tanam. Kalau teman-teman bisa lihat ini ya, perbandingannya stagnan dia. Kenapa? Batangnya tua, pohonnya kecil, terus polybagnya kecil, tanahnya keras ya, stagnan dia. Coba kita bedakan, ini medianya kurang bagus, jadi stagnan. Ini saya kemarin beli di sekitar sini, harganya kalau nggak salah 30.000, tapi dia stagnan, tidak ada penguras 1 tahun lebih nih, 7 bulan 8 bulan. Tapi ini teman-teman bisa lihat dari kebun wisata Jambu, medianya kita lihat, oh sangat ini sekali ya, sangat ringan sekali, sangat ringan karena percampurannya 2 sekam, 1 tanah, 1 pupuk kohe ya. Teman-teman bisa lihat perkembangannya. Ini juga sama dari bibit alpukat kebun. Ini ya, teman-teman bisa lihat perkembangannya, tanahnya juga. Jadi semuanya saya beli bibitnya itu di kebun wisata Jambu, dan teman-teman bisa lihat perkembangannya ya. Beda sekali dengan yang ini. Ini udah hampir 1 tahun tapi tetap stagnan seperti itu. Ya teman-teman. Oke, next. Alligator. Perkembangannya ya, saya tetap melakukan potes pucuk saja. Oke. Next. Ya, ini ya contoh bibit yang sudah saya tanam cukup lama, yang saya beli di sini sekitar 30 ribuan. Kemudian saya lihat batangnya tua dia, tapi kecil pohonnya. Terus perkembangannya sama sekali tidak ada dia.
stagnan. Beda dengan nanti saya tunjukkan ya, pohon-pohon yang saya beli di kebun wisata Jambu. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Oke, ini bibit bantuan dari desa kami, Desa Rangdo. Terima kasih untuk bantuan bibitnya. Yang saya tanam seperti bibit tua tadi itu di sini saya cabut, teman-teman. Lihat ini ya. Ini di awal bisa lihat. Nah, ternyata perlu paksaan untuk pohon-pohon seperti ini. Ini baru saya tanam seminggu kemarin. Ini tidak ada perkembangan, tapi daunnya muncul, ujungnya ini saya potong, saya bongkar lagi. Ternyata sekarang baru ada pertumbuhan. Oke, Musang King 1,5 tahun, cukup lambat karena setelah beberapa bulan penanaman baru kita paham bagaimana kebutuhan air dari Musang King itu. Next, ya, alpukat lagi. Kita lihat perkembangannya ya. Lebih maksimal, jadi lebih mudah bagi saya untuk di alpukat ya. Alpukat lagi. Oke, teman bisa lihat ya. Hanya potes pucuk, gemburkan, lalu saya isi dengan koe kameng, penyemprotan 2 minggu sekali. Sudah seperti ini hasilnya. Aligator 1 bulan pasca tanam, bibit dari kebun wisata Jambu. Miki baru ada perkembangan setelah di polybag tuh hampir 8 bulanan. Bibitnya yang seharga 30.000 ya teman-teman, lihat batangnya tua yang tadi barengan. Jadi perkembangannya cukup lambat ya. Next, Kani 1,5 tahun tanam. Lihat ya, kembangannya hanya dilakukan penggemburan, isi dengan kohe kambing, penyemprotan 2 minggu sekali, dan rutin mendapatkan air. Next, aligator. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya hanya melakukan potes-potes pucuk. Ini juga potes pucuk. Ini semuanya potes pucuk. Perkembangannya seperti ini, 1,5 tahun kira-kira usia tanam. Oke, next. Belum 1 bulan usia tanam. Bisa lihat. Nah, kelut bibit dari kebun wisata Jambu. Ya, kelut usia tanam ya maksimal ya 1 bulan lah ya. Perkembangannya sudah ada. Next. Kelut 1 bulan tanam ya, bibit dari kebun wisata Jambu. Teman-teman bisa lihat cukup ini ya. Oke, next, nanti kita lanjut lagi ya, cari-cari video yang lain. Kalau ada apa-apa kita update lagi videonya. Oke ya. Next, 1 bulan pasca tanam, bibit kelut masih tetap dari bibitnya Desa Wisata Jambu. Setelah rabas-rabas semua dedaunan saya kumpul di sebelahnya ya. Next, kita lanjut lagi. Alpukat kelut juga kira-kira baru 1 bulan pasca tanam. Di top sebelahnya setelah melakukan perabasan, saya kumpulkan semua di samping-sampingnya ya. Daun, kayu-kayu kering saya kumpulkan saja, karena kedepannya itu akan menjadi pupuk organik. Ini sudah hampir 1 tahun usia tanam. Sama, jadi tanah bagian atas itu saya garuk, saya turunkan lebar. Bekas-bekas rerumputan saya timbun, lalu ada rumputan rabasan baru saya taruh lagi. Kedepannya akan menjadi pupuk organik ya.
Ini juga hampir 1 tahun tanam. Kemarin baru saya lakukan potes pucuk, belum ada perkembangan. Next. 1 tahun saya tanam juga ya, aligator, atau ini ada 2 jenis. Kemarin yang satu ini saya kira mati, lalu saya tambah 1 pohon lagi, ternyata akhirnya tumbuh. Jadi masih sama. Setelah melakukan perabas-rabasan, semua rumput itu saya taruh di sebelahnya. Nah, kelak pasti akan hancur dan menjadi pupuk alami ya. Oke, next. Ini sama teman-teman, bibit yang saya beli seharga 30.000. Ini tanamnya udah lama sekali, hampir 6 bulanan. Baru menampakkan ada perkembangan ya. Jadi saya potes bagian pucuknya dan sudah muncul trubus-trubus baru. Ini perlakuannya sama dengan yang lain, tapi ya karena mungkin batangnya terlalu tua, jadi perkembangannya agak lambat. Ya, next. Nah, ini 1 tahun tanam, baru ada perkembangan. Di sebelahnya masih ada pohon-pohon kelapa yang mungkin nanti kita akan tebang ya. Dan lihat teman-teman, di sebelahnya setelah melakukan perabasan, kayu-kayu itu saya sengaja taruh di sebelahnya, dengan asumsi mungkin lama-kelamaan dia akan hancur dan menjadi pupuk. Yang di bawah udah pernah kemarin saya videokan ya, alpukat kelut. Ya 1 bulan lah maksimal pasca tanam. Bibit dari Desa Wisata Jambu. Perkembangannya bisa teman-teman lihat ya. Oke, next. Sama juga kelut usia tanam maksimal di 1 bulan. Bibit dari Desa Wisata Jambu. Lanjut. Ya, sama juga mungkin kira-kira 1 bulan kelut, bibit dari Desa Wisata Jambu. Iya, aligator. Ya paling banter, ini baru 1 bulan, teman-teman bisa lihat ya perkembangannya. Bibit dari Desa Wisata Jambu. Next. Aduh, capek. Oke ya, ini aligator. Di bawah yang baru tanam, aligator juga. Ya teman-temannya, sekian dari saya, update dari saya. Jadi apapun teman-teman posisi saat ini seperti apa, kita baru menyelesaikan pilkada serentak dan Astungkare semua berjalan dengan lancar. Dan bagi teman-teman yang mungkin berbeda pilihan dan calonnya ada yang menang ataupun kalah, biarkan, abaikan, kita tetap bersaudara. Intinya siapapun yang menjadi pemimpin kita saat ini, itu yang kita hargai sama-sama, punya kita semua, bukan satu golongan. Apapun keputusannya, yang jelas apapun perbedaan pilihan kita, jika nanti calon yang menang bukan dari pilihan kita, sudah masalah, kita hargai bareng-bareng ya. Karena itu adalah pemimpin kita semua. Jadi siapapun pemimpinnya, ayo. Siapapun pilihan Anda, siapapun nanti yang menjadi pemimpin, semua tergantung lagi kepada kita ya. Sumber daya manusianya, terus orangnya seperti apa, mau berusaha atau tidak. Karena sehebat apapun pemimpin, kalau kita hanya melakukan hal-hal biasa dan hal-hal yang tidak konsisten, terus hanya berdiam diri, sehebat apa pemimpinnya, kita tidak akan kemana-mana. Jadi ayo bareng-bareng kita berusaha dengan pemimpin yang baru, kita tingkatkan potensi yang kita punya, sumber daya kita tingkatkan, terus kita berusaha, berjuang di segala bidang, segala aspek. Karena jujur Indonesia saat ini menjadi negara yang sangat luar biasa. Iklimnya sangat luar biasa ya, banyak negara-negara yang sudah memantau perkembangan Indonesia itu seperti apa. Yuk kita bareng-bareng berusaha, berjuang
untuk Indonesia emas, terutama untuk keluarga kita dulu, dari kita untuk keluarga, untuk desa, dan akhirnya untuk Indonesia emas. Oke ya teman-teman, salam dari saya, De Tegal Alpukat Rangdu, sukseme.